Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 58. Kedua temannya segera balik kanan dan mulai melangkah lebar. Namun saat itu pula sedepa di depan mereka pohon-pohon bambu pada bertumbangan ke jalan yang bakal mereka lalui. Tidak hanya 2-3 batang. Pohon bambu itu tumbang dalam jumlah puluhan batang. Kempetai itu jadi kalang kabut. Ada yang tertelungkup ke sandung, ada yang takapere mencoba mengelak dari bambu yang rubuh seperti hujan lebat dalam gelap itu. Datuk penghulu menatap kejadian itu dengan tersenyum tipis. Si Bungsu mulai beraksi. Ternyata dia yang membabat rumpun bambu di pinggir jalan yang akan dilalui sebagai tempat lari oleh para kempetai. Bagero, 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 uti, tembak. Sersan mayor itu menghardik. Memerintah dan bercarut bungkang memerintahkan agar kedua anak buahnya menembak, ke arah mana saja dan apa saja. Pokoknya bedil meletus. Terdengar 3 bedil menyala, tapi tembakan mereka tak menentu. Ada yang menghadap ke atas, ada yang ke tanah, sebab pada waktu menembak mereka juga harus menghindarkan diri agar tak tertimpa pohon-pohon bambu yang runtuh seperti hujan. Lalu tiba-tiba sepi, pohon bambu tak ada lagi yang runtuh. Ketiga Jepang itu tegak terengah-engah. Mereka tegak dalam reruntuhan pohon bambu. Yang kelihatan kini sebatas leher ke atas. Sebatas leher ke bawah ditimbuni oleh pohon bambu. Suatu saat mereka melihat sesosok tubuh di arah pangkal pohon bambu itu. Tapi karena gelap tak jelas wajahnya. Siapa di sana? Si Sersan membentak sambil berusaha mengangkat bedilnya yang terhalang oleh pohon bambu. Kedua temannya menoleh pula ke sana. Saya Si Bungsu. Siapa di antara kalian bernama Ato, dan berpangkat Syoi, Letnan 2, ujar Si Bungsu. Nama yang dia tanyakan itu adalah nama pimpinan regu yang senja tadi memperkosa Mei Mei, Si Upik dan Tek Ani. Hei Bungsu, lebih baik kau menyerah. Kalau tidak, kau bisa ditembak. Sersan mayor itu kembali menggertak. Jawab pertanyaanku, ada di antara kalian yang bernama Ato? Suara Si Bungsu terdengar dingin, menegakkan bulu roma yang mendengar. Jepang-Jepang ini tak mengetahui siapa Si Bungsu. Tak ada cerita mengenai diri anak muda itu yang nampaknya hanya bersenjatakan sebuah tongkat itu. Si Sersan mayor itu berusaha mencampakkan bambu yang menghalanginya. Kemudian bergegas ke arah Si Bungsu untuk menantangnya dengan jurus karate. Namun Si Bungsu sudah sampai pada puncak sabarnya. Dia melangkah 2 langkah di atas pohon bambu yang rubuh setinggi pinggang itu. Kemudian membabat bambu yang menghalangi Sersan mayor tersebut. Kini Sersan mayor itu bebas. Dia mengangkat bedilnya. Namun saat itulah samurai di tangan Si Bungsu bekerja. Tangan Kempetai yang memegang badil itu potong keduanya. Dia meraung-raung. Jawab pertanyaanku. Di mana Ato? Namun Sersan itu bukan menjawab. Dia memaki dan memerintah anak buahnya untuk menembak. Bagero uty, tembak, pekiknya. Namun tak ada letusan sebuah pun. Sebab yang seorang senjatanya telah tercampak entah kemana ketika dia berusaha menghindarkan runtuhnya pohon bambu tadi. Yang satu lagi bedil memang masih di tangannya. Tapi untuk mengangkatnya ke atas untuk menembak tak mungkin. Sebab terhalang oleh pohon bambu yang menjepit tubuhnya. Saat berikutnya, suara Sersan terhenti. Kepalanya belah dimakan samurai Si Bungsu. Perlahan Si Bungsu menoleh pada kedua kempetai yang masih tinggal. Kini katakan, siapa di antara kalian yang bernama Ato? Dan kedua kempetai ini ternyata juga manusia biasa, yang punya sikap amat takut mati. Begitu melihat komandannya mati dengan kepala terbelah, dan melihat mereka tak bisa selamat dari anak muda luar biasa hebat, tubuh mereka pada menggigil, yang satu malah menangis. Soi Ato ada di markas. Dialah yang memperkosa istri Ted, Tuan. Kami Ted, tak ikut. Ampunkan kami, Petik 2. Si Bungsu merasa jijik pada tentara yang meminta belas kasihan itu. Dia tahu, mereka ikut dalam memperkosa keluarga Datuk Penghulu dan Mei Mei malam tadi. Dia ingin membunuhnya saat ini. Namun kedua orang itu dalam keadaan tak berdaya. Terhimpit dan terkalang oleh kedua bambu. Dan dia tak mau membunuh orang yang tak dapat melawan. Samurainya berkelebat. Kedua kempetai itu terpekik-pekik. Tapi mereka segera menjadi malu. Ternyata samurai di tangan anak muda itu hanya membabat rumpun bambu yang menghimpit tubuh mereka. Dan tiba-tiba mereka bebas. Yang masih memegang bedil,
segera menikamkan sangkur di ujung bedilnya ke perut si bungsu yang jaraknya hanya sedepa. Namun si bungsu lebih cepat. Dia menunduk dalam-dalam. Kemudian, serep, samurainya menikam jantung si Kempetai hingga tembus ke belakang. Kempetai yang satu lagi, yang bedilnya sudah tercampak entah kemana segera mengambil langkah 1000. Lari, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 59. Tapi malang, dalam paniknya Deya ternyata lari ke arah rumah Datuk Penghulu yang sudah menjadi abu. Dan dia terhenti, ketika di depannya tegak sesosok tubuh. Datuk Penghulu. Dari panik, dia menjadi nekat. Dia memasang ancang-ancang karate, dan menyerang Datuk itu dengan serangan bernama Renggeri. Yaitu serangan 2 kali tendangan yang amat cepat. Yang pertama mengarah ke dada, yang kedua ke perut. Malang Kempetai ini, lawannya adalah Datuk Penghulu. Hanya dengan sedikit memiringkan tubuh, kedua tendangan itu mengenai tempat kosong. Namun Kempetai itu, yang memiliki sabuk coklat karate, segera menyerang lagi dengan 3 pukulan yang amat cepat. Yaitu pukulan Sam Hong Suki yang mengarah ke kening dan 2 pukulan ke jantung. Tapi Datuk Penghulu adalah guru gadang silat Kumango. Pukulan itu tidak dia tangkis, melainkan dia biarkan lewat di sisinya. Lalu dengan suatu gerakan menyamping yang amat cepat, sikunya masuk ke rusuk si Jepang. Terdengar suara berderak dari dalam. Jepang itu terhenti nafas, tapi kembali terpekik. Rusuknya mengirimkan rasa sakit yang membuat celananya basah. Rusuknya patah 2 buah, kemudian kaki Datuk itu menghantam lipatan lutut si Jepang. Jepang itu jatuh berlutut. Ini untuk laknat yang engkau berikan kepada anak dan istriku. Titik. Berkata begitu, kaki Datuk itu menerpa tengkuk si Jepang. Kembali terdengar suara berderak. Leher Jepang itu seperti dihantam besi. Patah. Tubuhnya terhantar di sana. Mati. Si bungsu yang tegak tak jauh dari sana, menjadi ngeri melihat makan tangan dan makan kaki Datuk ini. Dia menjadi ngeri melihat bagaimana Datuk ini murka. Ini adalah permulaan. Sudah terlalu lama saya menahan diri untuk tidak memulai perkelahian dengan penjajah jahanam ini. Tapi mulai malam ini, saya akan membunuh mereka sebanyak mungkin. Hutang nyawa harus mereka bayar dengan nyawa demi Allah. Saya akan melakukannya. Suara Datuk itu bersipongang dalam hutan bambu yang lebat itu. Angin berembus menggeser batang-batang bulu, menimbulkan bunyi seperti nyanyian malam. Seperti menjadi saksi atas sumpah Datuk itu. Dan sumpahnya dia buktikan. Hari-hari setelah itu, adalah hari-hari yang penuh teror bagi bala tentara Jepang di kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Hari sudah pagi ketika perwira piket di markas besar bala tentara Jepang di Panorama merasa curiga, sebab 6 orang pasukan Kempetai yang dikirim malam tadi ke tempat Datuk Penghulu belum kembali. Perwira piket itu berpangkat Tai, kapten, bernama Akira. Sebelum para perwira masuk kantor, dia cepat-cepat mengumpulkan regu cadangan. Kemudian memerintahkan seorang cui, Letnan 1, memimpin 12 Kempetai menyusul ke tempat Datuk Penghulu. Saya rasa regu malam tadi dalam bahaya. Kepung tempat itu dan tangkap beberapa penduduk untuk menunjukkan di mana Datuk Penghulu. Titik. Demikian isi perintahnya. Dan cui itu berangkat ke Tarok menaiki sebuah truk. Truk berisi 12 orang Kempetai itu melaju mengoyak udara pagi dengan suara menggeram-geram. Di atasnya tegak dengan kuku ke-12 Kempetai itu. Di tangan mereka tergenggam senjata yang lengkap dengan sangkur terhunus. Truk itu mula-mula menuju ke arah stasiun kereta api. Kemudian berbelok ke arah tangsi militer. Lalu berbelok lagi ke jembatan besi. Meluncur terus ke arah Tarok. Para pedagang yang sudah keluar pagi itu, pada menepi cepat-cepat begitu melihat truk dengan lampu yang dihidupkan itu lewat. Truk dengan kap terbuka dan serdadu Jepang tegak dengan wajah keras. Tak lama kemudian mereka sampai ke daerah Kampung Tarok. Mereka membelok ke sebuah jalan kecil di antara pohon bambu yang rimbun menuju ke padang gamuak. Sekitar 20 meter masuk ke palunan bambu itu, tiba-tiba di depan sebuah gerobak yang dipenuhi batang ubi kelihatan tegak. Truk tak bisa terus. Sopirnya menyumpah-nyumpah. Letnan yang ada di depan memerintahkan seorang anak buahnya turun untuk mencampakkan gerobak sial itu ke dalam semak. Tapi sebelum dia turun, saat itulah 2 bayangan tiba-tiba melesat dari balik pohon bambu ke atas truk yang terbuka itu. Kedua bayang-bayang itu adalah si bungsu dan Datuk Penghulu. Mereka sudah menduga bahwa Jepang pasti akan mengirimkan bantuan untuk mencari regunya malam tadi. Datuk Penghulu lalu menyusun siasat.
Merekalah yang meletakkan gerobak yang dipenuhi batang ubi untuk menghalang jalan truk. Kini mereka berada di atas truk itu. Di antara 11 serdadu Jepang yang memegang senjata dengan sangkur terhunus. "Penjajah jahanam, kalian terima pembalasan kami." Berkata begini, datuk penghulu yang baru menghambur ke atas truk itu menghantam. Kempetai yang ada di truk itu kaget melihat kehadiran kedua orang itu di atas truk mereka. Tendangan datuk itu yang pertama mendarat di perut seorang prajurit. Tubuh prajurit itu terlipat, matanya mendelik, mulutnya berbuih. Bukan main melinukannya cuek itu. Teman yang di sebelahnya masih terheran-heran, ketika pukulan tangan datuk itu mendarat di hulu hatinya. Tubuhnya terhumbalang. Temannya yang berada di sisi lain dari truk itu menghunjamkan bayonetnya ke punggung datuk penghulu. Tapi samurai di tangan si bungsu memutus kedua tangannya. Dia meraung, "Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 60. Saat berikutnya samurai si bungsu bekerja. Terlalu cepat untuk diikuti mata. Terlalu cepat untuk disadari oleh kempetai-kempetai yang ada di atas truk itu. Dan pagi itu, terjadilah sebuah pembantaian yang tak mengenal ampun. 11 orang kempetai yang berdiri tegak di atas truk terbuka itu, tak sempat sekalipun menembakkan bedil mereka. Truk yang hanya muat untuk tempat tegak itu, tak bisa memberi keleluasaan pada para kempetai itu untuk mempergunakan bedil. 8 orang telah mati terbantai samurai atau kena pukulan tangan dan kaki datuk penghulu. Sersan yang tegak di depan sekali melompat ke atas kap truk. Dari atas dia mengangkat bedilnya. Dia bermaksud menembak si bungsu. Tapi gerakannya dilihat oleh datuk penghulu yang tengah menghantam seorang kopral dengan siku tepat di tenggorokan. Sebelum pelatuk bedil sempat dia tarik, tubuh datuk penghulu tiba-tiba melambung didahului pekik menyeramkan. Jarak antara dia dengan Jepang yang ada di atas atap truk itu sekitar 4 depa. Dan jarak 4 depa itu dia lewati dalam loncatan panjang tak lebih dari 3 detik. Yang duluan tiba adalah pukulannya. Pukulan tangan kanannya mendarat di perut kempetai yang tengah membidikkan bedilnya itu. Kedua tubuh mereka terjatuh ke atas kap depan. Kempetai itu duluan tegak. Tapi kaki datuk penghulu menghajar pusarnya dari bawah. Dia terlambung ke tanah persis di depan truk. Ketika akan bangkit, saat itu pula tubuh datuk penghulu terjun. Kakinya mendarat di tengkuk si Jepang. Terdengar tulang patah. Dan kempetai itu mati pada saat yang sama. Si bungsu menyelesaikan tugasnya di belakang. Kempetai ke-10 mati dengan leher putus. Demikian cepatnya keadaan itu berlangsung. Sehingga, dari saat truk itu berhenti, sampai pada kempetai yang ke-10 orang itu mati, waktunya barangkali hanya 3 menit. Memang terlalu fantastis. Namun begitulah yang terjadi. Si bungsu pembenci Jepang nomor 1. Dalam usahanya mencari Kapten Saburo Matsuyama untuk membalaskan dendam keluarganya, dia menyapu habis setiap Jepang yang menghalanginya. Dan pagi ini, kembali samurainya bekerja terlalu cepat bagi Jepang-Jepang tersebut. Sedangkan datuk penghulu, yang selama ini terlalu sabar dengan menyimpan-nyimpan ilmunya, kini setelah anak dan istrinya mati ternista di tangan Jepang, membalaskan dendamnya dengan segenap kebencian. 4 orang kempetai mati kena makan tangan dan kakinya pagi itu. Dan saat itulah Cui, Letnan 1, yang memimpin regu penyergapan itu menyadari bahaya yang mengancamnya. Sejak tadi dia duduk di sebelah sopir. Dia hanya mendengar suara hingar-bingar di belakangnya. Dan tiba-tiba di kap di depannya ada tubuh yang jatuh. Tubuh itu tak lain tubuh datuk penghulu dengan seorang prajurit. Ketika prajurit itu mati, dia baru menyadari bahaya mengancam. Segera saja dia mengeluarkan pistolnya. Kemudian dari tempat duduknya dia membidik ke arah kepala datuk penghulu di luar sana. Dia bermaksud menembak datuk itu melalui kaca depan. Namun subuh itu memang merupakan subuh berlumur darah bagi bala tentara Jepang di kota Bukit Tinggi. Sebab, melalui kaca yang membatasi ruangan sopir dengan bahagian belakang truk si bungsu yang tegak di bahagian belakang sekali dari truk itu, melihat pistol yang sedang dibidikkan ke arah datuk penghulu di depan sana. Untuk berlari mengejar tak mungkin lagi. Maka satu-satunya jalan tercepat adalah dengan melemparkan samurai di tangannya. Dengan mengumpulkan segenap tenaga anak muda ini tiba-tiba melemparkan samurainya. Samurai itu terbang seperti kilat. Ujungnya menghantam kaca belakang truk. Menembusnya, dan sedetik sebelum pistol di tangan Cui itu meledak, samurai tersebut menghujam di tengkuknya. Pistolnya meledak juga. Pelurunya memecah kaca depan, tapi arahnya sudah tak menentu.
Datuk penghulu terkejut. Dia menoleh, dan melihat Cui itu terkulai mati. Sopir truk itu menjadi kecut. Dia menghidupkan mesin truk dan menginjak gas. Namun datuk penghulu lebih cepat lagi. Dia membuka pintu truk tersebut dan menyeret sopirnya turun. Truk itu terhenti tiba-tiba. Saat itu si bungsu sampai ke depan. "Jangan bunuh dia," si bungsu berseru ketika datuk itu sudah siap mengirimkan pukulan ke jantung Jepang tersebut. "Di mana Soi Ato yang memimpin penyergapan malam tadi?" Suara si bungsu mendesis tajam. Sopir truk tak segera menjawab. Si bungsu merenggutkan samurai dari tengkuk Choi yang telah mati di sebelah sopir tadi. Di sepanjang mata samurai itu masih meleleh darah. Sopir itu tiba-tiba menjadi ngeri bukan main. Dia telah mendengar dari bisik-bisik temannya, bahwa ada seorang anak muda yang sangat mahir dan sangat cepat dalam mempergunakan samurai. Kini anak muda itu ada di depannya. Tanpa dapat ditahan, tubuhnya jadi menggigil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 61. Sebutkan di mana Ato sekarang. Suara si bungsu mendesis lagi. Apakah saya akan Tuan bebaskan, kalau saya sebutkan di mana dia? Jepang itu coba mencari jalan selamat dari lubang jarum ini. Namun tiba-tiba datuk penghulu menamparnya. Tamparan datuk yang tengah berang ini bukan main dahsyatnya. Gigi sopir itu copot 2 buah. Sebutkan di mana atau kami bunuh Wang sekarang, suara datuk itu mengancam. Ya, tapi berjanjilah bahwa kalian akan membebaskan saya. Petik 2. Suaranya terputus. Karena kaki datuk penghulu terangkat. Lututnya menghantam selangkang Jepang itu. Mata Jepang itu terbeliak. Dan datuk penghulu melepaskan pegangannya. Tubuh Jepang itu jatuh ke tanah. Dia memang sudah mendapatkan yang dia inginkan. Suatu kebebasan. Datuk itu berkata perlahan melihat tubuh Jepang yang tak berkutik itu. Atau yang engkau tanyakan itu pasti berada di markasnya Buyung. Dan kita akan mendapatkan dia. Dia harus membayar hutangnya. Hutang darah dibayar darah. Hutang nyawa harus dia bayar dengan nyawanya. Nah, cepat kita menghindarkan dari sini. Sambil berkata begitu, datuk penghulu mengangkat tubuh sopir tersebut. Kemudian melemparkannya ke atas truk bahagian belakang. Si bungsu mengangkat tubuh sersan yang mati kena hantam di depan truk. Juga meletakkannya di bak belakang bersama 11 mayat lainnya. Datuk penghulu mengambil jerigen berisi minyak yang terikat di luar truk itu. Kemudian menyerahkannya pada mayat-mayat di belakang. Si bungsu membuka kap truk itu. Memecah karburatornya. Bensin meleleh keluar. Datuk penghulu menyulut korek api. Kemudian melemparkannya ke mayat yang telah disiram bensin tersebut. Api segera saja menyala dengan marak. Melalap bangkai-bangkai Jepang itu. Kemudian mereka menghilang ke dalam palunan hutan bambu. Meninggalkan truk dan bangkai-bangkai Jepang itu dimakan api. Tak berapa lama kemudian, subuh buta itu dipecahkan oleh dentuman dahsyat data truk itu meledak berkeping-keping. Menghancurkan dan menghamburkan bangkai hangus menjadi serpihan-serpihan tak berbentuk. Hari itu pecah kabar di kota Bukit Tinggi tentang pembantaian tentara Jepang tersebut. Kempetai dan pasukan-pasukan Jepang memeriksa dan memasuki seluruh hutan bambu di Tarok dan Padang Gamuak. Mereka mencari tempat persembunyian datuk penghulu dan si bungsu. Sampai sore seluruh rimba bambu itu mereka periksa dengan lebih dari 50 tentara dan 3 ekor anjing pelacak. Namun kedua orang yang mereka cari tak kelihatan batang hidungnya. Bahkan dekat rumah datuk penghulu yang terbakar itu pun tak kelihatan ada bekas kuburan. Shoyato yang pada malamnya memimpin penyergapan dan memperkosa perempuan-perempuan itu menjadi penunjuk jalan. Dari dia komandan garnizon Jepang di Bukit Tinggi mendapatkan kabar bahwa setidak-tidaknya ada 2 orang yang mati malam sebelumnya. Yaitu istri dan anak datuk penghulu. Setelah tak berhasil mencari jejak datuk penghulu, kini Kempetai mulai memeriksa seluruh tanah perkuburan kaum di kota itu. Mereka mencari kuburan yang baru digali. Kalau ada yang baru maka diselidiki, kuburan siapa itu. Mereka berharap menemukan kuburan anak dan istri datuk penghulu. Dengan menemukan kuburan itu, mereka berharap dapat mencium jejak kedua orang tersebut. Penjagaan dan pemeriksaan di seluruh tempat dalam kota dilakukan dengan ketat dan keras. Setiap kendaraan, motor, pedati, bendi, gerobak dan tempat-tempat yang mencurigakan diperiksa dengan cermat. Tapi kedua orang itu lenyap seperti embun di siang hari. Tapi kemanakah lenyapnya kedua orang itu?
Dan kemana pula mayat-mayat si Upik dan ibunya mereka sembunyikan? Ternyata kedua orang itu tak pergi jauh. Mereka bersembunyi di sebuah surau kecil di kampung Tarok itu juga. Entah karena apa, surau itu ternyata tak diperhatikan oleh Jepang. Padahal belasan tentara Jepang lalu lalang di depannya. Mungkin karena surau itu letaknya di pinggir jalan. Atau mungkin karena Tuhan memang melindungi mereka, surau itu tak sempat diperiksa. Di bahagian belakang surau itu ada pekuburan yang terlindung di balik pohon pisang. Subuh tadi kedua mayat anak dan istri Datuk Penghulu telah mereka kuburkan di belakang surau itu. Mereka dibantu oleh Garin di surau tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 62. Ketika bala tentara Jepang memeriksa seluruh isi kota, kedua orang itu naik ke loteng surau itu. Di atas loteng itu pula Mei Mei terbaring. Loteng surau itu cukup lebar untuk menampung 6 orang dewasa. Jalan naik dan turunnya dari belakang, yaitu dari arah kuburan. Di balik tanah perkuburan kecil itu terdapat hutan bambu. Dan di hutan bambu itu sejak tadi puluhan tentara Jepang telah mondar-mandir bersama anjing pelacaknya. Kedua mereka mendengarkan pencarian itu dengan tegang dari atas pagu di surau itu. Si Bungsu tiba-tiba mendengar suara Mei Mei memanggil. Gadis itu dibaringkan di atas sehelai tikar dan diselimuti dengan kain panjang. Dia telah diberi obat-obatan yang dibuat oleh si Bungsu. Udah, titik, petik 2, Mei Mei, titik. Si Bungsu mendekat dan memegang tangan gadis itu dengan lembut. Udah, titik, petik 2, ya sayang, titik, petik 2, mana bapak, titik, tanda tanya petik 2. Si Bungsu menoleh pada Datuk Penghulu. Kemudian mengangguk perlahan. Datuk itu mendekati mereka. Saya di sini nak, titik, petik 2. Pak, titik, maafkan saya tidak bisa membantu ibu dan Upik. Titik, petik 2. Tenanglah nak, jangan menyesali dirimu. Atau mungkin karena Tuhan memang melindungi mereka, surau itu tak sempat diperiksa. Di bahagian belakang surau itu ada pekuburan yang terlindung di balik pohon pisang. Subuh tadi kedua mayat anak dan istri Datuk Penghulu telah mereka kuburkan di belakang surau itu. Mereka dibantu oleh Garin di surau tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 62. Ketika bala tentara Jepang memeriksa seluruh isi kota, kedua orang itu naik ke loteng surau itu. Di atas loteng itu pula Mei Mei terbaring. Loteng surau itu cukup lebar untuk menampung 6 orang dewasa. Jalan naik dan turunnya dari belakang, yaitu dari arah kuburan. Di balik tanah perkuburan kecil itu terdapat hutan bambu. Dan di hutan bambu itu sejak tadi puluhan tentara Jepang telah mondar-mandir bersama anjing pelacaknya. Kedua mereka mendengarkan pencarian itu dengan tegang dari atas pagu di surau itu. Si Bungsu tiba-tiba mendengar suara Mei Mei memanggil. Gadis itu dibaringkan di atas sehelai tikar dan diselimuti dengan kain panjang. Dia telah diberi obat-obatan yang dibuat oleh si Bungsu. Udah, Mei Mei, si Bungsu mendekat dan memegang tangan gadis itu dengan lembut. Udah, ya sayang, mana bapak? Si Bungsu menoleh pada Datuk Penghulu, kemudian mengangguk perlahan. Datuk itu mendekati mereka. Saya di sini nak, pak, maafkan saya tidak bisa membantu ibu dan Upik. Tenanglah nak. Jangan menyesali dirimu. Memang janjian mereka sudah begitu, tapi harusnya saya bisa membantu mereka. Jangan dipikirkan juga nak, Mei Mei menangis. Terima kasih atas budi Bapak selama ini. Menompangkan diri saya, mengajarkan saya silat, memberikan saya kasih sayang, seperti Bapak menyayangi si Upik. Kasih sayang yang tak pernah saya terima dari ibu bapak saya. Tenanglah nak, jangan itu dipikirkan, saya memikirkannya karena saya orang Cina. Selama ini orang Cina selalu disisihkan oleh orang Melayu. Mei Mei, jangan begitu sayang, si Bungsu berkata perlahan. Mei Mei memegang tangan si Bungsu. Udah, benarkah udah mencintai saya? Kenapa tidak? Saya seorang lelaki, dan saya tak pernah berbohong dengan ucapan saya. Udah, tidak menyesal dengan keputusan udah. Udah, saya tak kuat lagi. Maut sudah menjangkaukan tangannya pada saya. Mei Mei, tenanglah. Tapi meskipun dia berkata begitu, si Bungsu merasakan bulu tengkuknya tetap saja merinding mendengar kata-kata gadis itu. Dengarlah udah, dengarlah, jangan dipotong dulu bicara saya. Gadis itu berhenti.
nampaknya seperti mengumpulkan sisa tenaganya. Si bungsu jadi gugup, dia menoleh pada Datuk Penghulu, kemudian berbisik. Datuk Penghulu bergegas turun dari loteng surau itu. Kini mereka tinggal berdua. Udah, masih ingat Kempete Ato, yang menistai diriku. Saya akan selalu mengingatnya. Mei Mei, saya akan mencarinya. Akan saya cencang tubuhnya, akan saya. Mei Mei menggeleng. Ia memegang tangan si bungsu. Menariknya, si bungsu menunduk, mendekatkan wajahnya pada wajah Mei Mei. Tidak, udah, tidak, itulah yang sangat saya takutkan. Jika engkau mencarinya, berarti engkau mencari bahaya. Seperti hari ini, kalian diancam bahaya. Lupakanlah dendammu itu. Lupakanlah apa yang dia perbuat pada diriku. Saya tak ingin udah terancam bahaya. Apa yang telah terjadi pada diriku tak lagi bisa diperbaiki. Saya tak ingin udah terancam bahaya. Kematian atau takkan mencuci noda yang kuterima. Jangan engkau cari dia, udah. Jangan engkau libatkan dirimu dalam bahaya. Jangan, saya tak mau udah binasa. Udah. Mei Mei, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 63. Saat itu Datuk Penghulu naik lagi, dia bersama dengan seorang imam yang ditemuinya surau ketika akan sembahyang asyar. Mereka mendekat kepada kedua anak muda itu. Mata Mei Mei terpejam. Mei Mei, dengarlah, ini Pak Imam, kita akan menikah di sini. Si bungsu berkata perlahan ke telinga gadis itu. Mei Mei tersenyum sebelum matanya terbuka. Senyumnya senyum lelah. Senyumnya senyum yang amat letih dan kalah. Di matanya tergenang manik-manik air yang lambat-lambat meleleh turun. Benarkah? Benarkah udah mau mengambil saya jadi istri? Setulus hati menikahi anak Cina yang sepanjang hidupnya dilumuri dosa ini. Benarkah udah? Demi Allah yang kusembah. Aku mencintaimu sayang, udah. Saya bahagia, engkau menjadi suamiku. Aku mengabdikan diriku menjadi istrimu. Mata gadis itu terpejam. Si bungsu menoleh pada imam dan Datuk Penghulu, kemudian mengangguk. Imam itu mengingsutkan duduknya. Jawab pertanyaan saya ini, anak muda. Apakah engkau bersedia menerima Mei Mei menjadi istrimu, menjaga dan membelanya dalam sakit dan senang? Akan membahagiakannya dan tidak akan berbuat aniaya padanya. Saya menerimanya dengan setulus hati saya. Jawab si bungsu. Imam itu menoleh Mei Mei, kemudian berkata, apakah engkau bersedia menerima pemuda ini menjadi suamimu dan berjanji akan mengabdikan dirimu padanya, dalam sakit dan senang dan akan tabah menerima setiap cobaan? Gadis itu tak menjawab, matanya masih terpejam. Si bungsu mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu. Jawablah sayang. Mei Mei tak menjawab. Jawablah dengan mengangguk kalau engkau setuju, atau menggeleng kalau engkau tak setuju. Imam itu berkata perlahan, namun Mei Mei tak menjawab, tak menggeleng, tak pula mengangguk. Datuk Penghulu berdetak hatinya. Dia mengulurkan tangan, meraba leher Mei Mei, meraba nadi tangannya. Innalillahi wa innalillahi rojiun, desisnya perlahan. Si bungsu terpana, terpaku, kemudian suaranya seperti berbisik-bisik memanggil nama Mei Mei. Mei Mei, Mei Mei, tapi gadis itu memang sudah berpulang ke haliknya. Seulas senyum masih membayang di bibirnya. Datuk Penghulu menghapus air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Betapapun jua, dia sangat menyayangi gadis ini. Gadis yang telah dianggap sebagai anak kandungnya. Yang sepermainan dan sayang menyayangi dengan si Upik anaknya. Malam tadi si Upik meninggal. Dia berharap Mei Mei lah tempat dia mencurahkan sayang, pengganti anaknya. Ada sedikit hartanya, dan itu semua akan dia serahkan pada Mei Mei. Dia akan mengangkat gadis ini sebagai anaknya. Tapi kini, Tuhan ternyata menentukan lain dari rencana yang dia buat. Air mata mengalir di pipinya yang tua. Si bungsu masih termenung, menatap wajah gadis itu. Seperti masih terngiang di telinganya ucapan Mei Mei yang terakhir. Udah saya, bahagia engkau suamiku, dan aku mengabdikan diriku menjadi istrimu. Rupanya gadis itu telah melafazkan akad nikahnya sebelum imam datang. Dia sadar Tuhan akan memanggilnya. Kiranya Tuhan pula yang menyuruhnya untuk melafazkan ucapannya yang terakhir itu. Tiba-tiba si bungsu berdiri. Jepang Jahanam, kubunuh kalian. Demi Allah, saya akan membunuh kalian sebanyak yang bisa saya lakukan. Habis berkata dia menyambar samurainya yang terletak di lantai. Kemudian bergegas turun. Namun Datuk Penghulu mencegahnya. Jangan memperlihatkan diri saat ini Buyung. Di jalanan berkeliaran ratusan serdadu Jepang.
Persetan, saya akan membunuh mereka. Dia berbalik untuk turun. Tapi saat itu pula tangan Datuk Penghulu menghantam tengkuknya. Anak muda itu terkulai. Dia berusaha memutar wajah menatap Datuk Penghulu. Sinar matanya memancarkan rasa sakit dan heran. Kenapa Datuk itu sampai berbuat demikian? Kemudian dia jatuh pingsan. Imam yang ada di sana itu juga menatap heran bercampur terkejut atas sikap Datuk Penghulu. Kenapa Datuk pukul dia? Datuk Penghulu menarik nafas panjang sebelum menjawab. Sudah terlalu banyak saya kehilangan Pak Imam. Malam tadi anak dan istri saya. Sebentar ini gadis ini pula. Gadis yang telah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Kini, kalau saya biarkan dia mengamuk di luar sana, mungkin dia akan bisa membunuh 10 atau 20 Jepang dengan kemahirannya mempergunakan samurai. Tapi setelah itu, betapapun jua peluru jauh lebih unggul dan lebih ampuh dari samurai di tangannya. Bagaimana hebatnya sekalipun, saya tak mau kehilangan dirinya. Dia sudah banyak berjasa pada bangsanya. Telah banyak membunuh Jepang yang merampok dan memperkosa rakyat. Meskipun dia tak menyadari jasanya itu, karena dia berbuat itu hanya untuk membela diri dan membalaskan dendam keluarganya. Tapi Indonesia banyak berhutang padanya. Saya tak mau dia mati terlalu cepat. Masih banyak hal-hal besar yang bisa dia lakukan daripada harus mati cepat-cepat. Dia pelindung orang yang lemah. Sahabat Si Binuang Channel, novel bersambung ke bagian 64.